Gerai vaksin kemerdekaan di Mapolsek Sandubaya Mataram diserbu warga dan tim Satgas vaksinasi targetkan 500 orang per hari untuk vaksin booster atau tahap ketiga. Ratusan warga kota Mataram sejak pagi rela antri di Mapolsek Sandubaya untuk disuntik vaksin. Polsek Sandubaya menargetkan warga yang tervaksin pada program vaksin kemerdekaan untuk sehari mencapai 500 orang guna mengejar capaian vaksinasi yang ditargetkan pemerintah. Selain disuntik vaksin booster, warga juga diberikan bingkisan berupa paket sembako. 500 dosis yang kita targetkan untuk hari ini. Dan hari ini juga sekaligus menyemarakkan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Sebab itu kami menindaklanjuti pimpinan. Kami sediakan hari ini ada 3 jenis. Untuk vaksin 1-2 kita sediakan ada Sinovac juga. Untuk boosternya kita menggunakan Moderna dan Pfizer. Diserbunya gerai-gerai vaksin seperti di Polsek Sandubaya dikarenakan warga masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya kesehatan dan melindungi diri dari sebaran COVID-19 yang masih belum mereda. Saya dari Pejeruk Ampenan, ikut mengikuti program vaksin 1, 2, 3 dan pagi ini saya mengikuti vaksin ketiga, yaitu vaksin booster yang dilaksanakan oleh Polsek Sandubaya Mataram. Pak, kenapa Pak? Vaksin rutin vaksin Pak, kenapa Pak? Penting enggak vaksin bagi Bapak? Ini adalah sangat penting bagi kita, ya khususnya warga Nusa Tenggara Barat untuk ikut menyukseskan dan mengamankan masyarakat dari COVID-19. Sebagai informasi, gerai vaksin kemerdekaan di Mapolsek Sandubaya melayani suntik vaksin booster atau vaksin tahap 3 yang persentasenya baru mencapai 30% di kota Mataram. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda berlibur ke Pulau Lombok, jangan lupa mampir ke Desa Wisata Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Desa ini menyimpan pesona alam yang indah dan kearifan lokal yang unik menjadi daya tarik para wisatawan. Desa Kembang Kuning berada di Kecamatan Sikur, Lombok Timur, terletak di sebelah utara atau sekitar 14 km dari pusat kota kabupaten. Desa ini pernah didaulat menjadi desa wisata terbaik di NTB karena selalu ramai dikunjungi wisatawan. Desa Kembang Kuning menyimpan pesona alam yang indah, mulai dari air terjun hingga hamparan sawah yang terbentang luas. Objek wisata ini menjadi favorit wisatawan selain wisata budaya dengan kearifan lokal masyarakat Sasak yang masih melekat. Wisatawan yang berkunjung bisa melihat lebih dekat kebiasaan masyarakat setempat. Banyak inovasi yang dilakukan pelaku wisata di desa ini untuk menarik wisatawan. Misalnya wisatawan bisa terlibat langsung membuat kopi bubuk dan minyak goreng ala masyarakat pedesaan. Beragam jenis kerajinan yang terbuat dari bahan lokal dan sampah. Partisipasi masyarakat dan pelaku wisata di desa ini terbilang tinggi dalam mengembangkan pariwisata. Sektor ini diyakini bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Karena itu pemerintah desa terus berupaya memfasilitasi berbagai kebutuhan dalam mengembangkan sektor ini. Di desa ini pula wisatawan tidak perlu menginap jauh ke kota. Ada banyak homestay yang dibangun warga sendiri. Penginapan bermunculan sepanjang jalan dari arah desa Tete Batu hingga desa Jeruk Manis yang bertetangga dengan desa Kembang Kuning. Selain homestay milik warga, pemerintah desa setempat pun punya penginapan yang cukup berkelas. Fasilitasnya terbilang istimewa ditambah pemandangan alam yang asri. Homestay ini dikelola oleh BUMDes setempat. Desa Kembang Kuning adalah termasuk desa wisata. Desa wisata itu sebabnya kami galakkan untuk pembangunan homestay karena kami lihat sarana dan prasarana untuk penginapan tamu yang berkunjung ke desa masih minim. Itu sebabnya kami punya inisiatif untuk membangun homestay dan tujuan lagi untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, bagi Anda yang ingin berlibur ke Pulau Lombok, tidak lengkap rasanya bila Anda belum menikmati pesona Desa Kembang Kuning. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bukit Waras Ambon salah satu tempat
ekstrim untuk uji nyali bermain motor trail. Trek yang terjal ini menjadi sensasi tersendiri bagi para bikers dalam menaklukkan Bukit Warasia. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya. Berhubung Ambon itu alamnya masih indah banget, masih asik banget, masih banyak banget tempat untuk dieksplor. Kayaknya pas banget untuk menggunakan motor trail. Semuanya safety gear-nya, helm semua udah dipakai. Langsung let's go guys. Let's go. Jadi tujuan kita ke sirkuit adalah untuk ngajarin saya guys, supaya siap di trek yang lebih ekstrim. Oke guys, saya mau nyobain trek yang ada di sini nih guys. Jadi biasanya setiap weekend semua anak motor atau anak motor trail lebih tepatnya ya, dari Ambon semua berkumpul di sini untuk latihan guys. Karena medannya tuh bermacam-macam. Jadi pas banget buat latihan di sini. Nah, saya mau nyobain nih guys. Kalian diajarin oleh abang-abang saya yang ada di Ambon sini guys. Are you ready? Let's go! Let's go! Langsung saya di situ latihan, karena di situ tantangannya lumayan bervariasi guys. Ada yang bukit-bukit, ada yang belokan lumayan terjal, ada juga yang turunan tanjakan sedikit. Jadi pas banget untuk latihan. Begitu saya udah ready guys, langsung saya diajak ke Bukit Warasia guys. Oke, nggak pakai tunggu lama, langsung jalan. Sampailah kita menuju ke bukit tujuan kita tadi itu guys. Oke guys, itu dia tuh trek yang beneran ya guys. Ekstrim banget. Tapi kayaknya saya nggak berani guys. Biar yang udah pro aja yang naik. Akhirnya saya minta tolong sama abang saya guys, untuk tolong lah bang, bonceng saya lah bang. Oke, let's go! Saya dibonceng ini guys, untuk naik, siap-siap. Dan itu sensasinya keren banget, seru banget. Sampai di atas, di bukitnya, speechless saya langsung guys. Oke guys, kita semua udah sampai di Bukit Warasia guys. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.